Baik. Analisis risiko krisis kesehatan. Jadi kita bicara di risiko. Jadi risiko itu kan sebelum terjadi, ya, begitu. Nah, lalu masih ingat yang ini? Masih? Masih ya. Nah, sedikit saja kita ulas ya. Krisis kesehatan itu ya terjadi akibat apa aja? Ada ini ya. Nah, ketika ini terjadi, kemudian ada kejadian-kejadian ini, maka itu yang nantinya kita sebut sebagai apa namanya itu, krisis kesehatan ya, setelah ada langkah-langkah RHA. Di beberapa apa tadi ya tidak muncul ya proses RHA-nya ya di artikel yang kalian dapat, atau ada yang menemukan? Tidak ada ya. Nah, ada. Kalau ada syukur, berarti muncul begitu. Nah, jadi di RH itu kemudian menghasilkan bahwa ini masuk kategori krisis kesehatan ya. Nah, tujuannya sudah jelas ya, menyelamatkan nyawa, mencegah disabilitas, juga memastikan pelayanan kesehatan. Tadi di beberapa kelompok kalian bagus tuh. Jadi memang muncul gitu ya, bahwa ada upaya-upaya untuk menjaga pelayanan kesehatan tetap berjalan. Ya, di kelompok mana tadi? Itu muncul, bagus sudah seperti itu. Nah, untuk krisis kesehatan sendiri itu merupakan bagian dari manajemen bencana. Tadi juga disampaikan di Sendai Framework, bagus ya. Di Sendai Framework disebutkan bahwa dulu kan tidak terlalu menonjolkan pada penanganan sebelum krisis ya. Tapi jadi bagaimana kalau tanggap darurat gitu. Tapi kalau dengan Sendai Framework itu, maka fokus utama atau prioritas itu justru adalah di prakrisis, sebelum terjadi krisis, begitu ya. Nah, apa yang akan kita lakukan sekarang itu adalah kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan sebelum krisis. Nah, ini juga kemarin sudah atau belum? Kalau belum, kita ulang sekarang ya, bahwa pengelolaan krisis kesehatan itu terjadi di 3 lingkaran ini. Ya, ada yang dilakukan sebelum terjadinya bencana atau krisis kesehatan, kita namakan pra-krisis kesehatan. Ada yang saat terjadi, itu kita lakukan namanya darurat krisis kesehatan. Ada yang dilakukan pada saat setelah terjadi, itu pasca krisis. Ya, nah masing-masing fase itu memiliki intervensi yang berbeda-beda. Untuk yang pra-krisis, intervensinya adalah dengan melakukan manajemen risiko. Ya, sekarang ini manajemen risiko nih. Caranya adalah dengan risk reduction atau pengurangan risiko krisis kesehatan. Tadi yang Sendai tadi ya, bagaimana cara upaya-upaya melakukan pengurangan risiko krisis kesehatan. Nah, kalau sudah terjadi atau darurat kesehatan, maka intervensinya adalah tanggap darurat. Tadi ya ada pertolongan, ya, ada yang meninggal, ada yang hilang. Nah, itu tanggap darurat. Ya. Ini terjadi kemudian setelah adanya rapid health assessment. Jadi rapid health assessment atau RH itu dilakukan pada saat terjadi krisis. Jadi bukan sebelumnya, begitu ya. Nah, dulu fokusnya itu di sini, di tanggap darurat dulu ya. Tapi sekarang diatur juga di Sendai Framework adalah di mundur, tapi di prakrisis dengan melakukan manajemen risiko. Nah, setelah terjadi kemudian ditolong dan lain-lain, maka masuk ke dalam pasca krisis ya. Jadi misalnya tanggap daruratnya sudah selesai, tapi kan meninggalkan berkas. Tadi contoh yang di Aceh itu pasca krisisnya panjang banget karena luar biasa ya. Nah, kemudian kalau tadi yang di desa di Ponorogo itu mungkin pasca krisisnya nggak terlalu ya, tapi jelas ada rekonstruksi, rehabilitasi, mungkin evakuasi dan lain-lain, sehingga agak panjang juga ya untuk rehabilitasi pasca krisisnya. Jadi tahapannya ini seperti ini terus begitu. Nah, hanya sekarang jangan fokus di sini dan di sini, tapi justru fokusnya ada di prakrisis ya, dengan manajemen risiko itu. Nah, apa sih definisinya? Coba tolong baca. Nunuju huai barusan.
Krisis kesehatan adalah potensi kerugian kesehatan yang ditimbulkan akibat bencana atau potensi bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat. Ya. Jadi resiko itu kan belum terjadi ya. Resiko itu potensi kerugian kesehatan yang timbul akibat bencana. Jadi kalau ada bencana, maka apa sih risikonya yang bakal terjadi? Ya. Jadi di kesehatannya ya, di sektor kesehatannya. Tapi secara umum sama, bencana, kesehatan dan lain-lain, resiko itu ya terjadi akibat adanya bahaya, ya. Kemudian adanya kerentanan dan adanya kapasitas. Kita lihat apa aja sih yang dimaksud dengan tadi bahaya, kerentanan dan kapasitas. Begitu ya. Kalau lihat gambarnya di sini, tikus ya kan yang menggunakan helm itu kapasitas ya. Kalau kerentanannya ini kondisi seperti ini, kemudian bahayanya adanya jebakannya itu. Ya kalau kita analogikan ke sini. Tapi kalau di risiko kesehatan, nah seperti ini. Ya rumusnya begini ya, selalu begini. Adanya risiko, ujungnya itu risiko. Ya. Biasanya perhitungan begini nanti munculnya indeks. Indeks risikonya tinggi, rendah itu seperti ini. Pertama adanya hazard atau bahaya, ya. Itu terjadi tinggi atau rendahnya bahaya atau hazard itu adalah bisa karena ada frekuensi, sering ya, atau intensitasnya, begitu. Lalu dikalikan kalau perhitungan seperti itu. Vulnerability atau kerentanan dibagi dengan capacity atau kapasitas, begitu ya. Ya ini kerentanan ini. Hazard atau bahaya itu tadi yang sudah kalian presentasikan. Ada yang banjir, bahaya banjir, longsor, ya, tsunami, gempa dan lain-lain. Nah, lihat apakah daerah tersebut sering terjadi banjir, sering terjadi gempa, sering terjadi kebakaran hutan, apalagi tadi bencananya longsor, apalagi tsunami gitu ya. Nah, semakin sering ya, semakin banyak kejadian yang di daerah tersebut, maka dia semakin berbahaya. Begitu ya, semakin tinggi bahayanya. Nah, kalau terkait bahaya, apa yang bisa kita lakukan adalah mengelola. Ya, mengelola. Dan biasanya pengelolaannya tidak hanya di sektor kesehatan. Tadi pada saat yang longsor, pengelolaannya apa? Masih ingat tadi? Dalam hal bahaya dikelola supaya tidak muncul bahayanya. Reboisasi ya, penanaman. Apalagi tadi masih ingat? Yang longsor? Ya, tidak melakukan penebangan gitu kan, pohon-pohon dan lain-lain. Nah itu jelas. Kalau banjir, bagaimana nih karena sering banjir? Semarang tadi, banjirnya alam atau bukan? Kalau ulah manusia, kenapa? Nah dikelola, berarti jangan buang sampahnya, mungkin pelebaran gorong-gorongnya, begitu ya. Seperti itu untuk yang bencana. Kalau gempa gimana? Bisa cegah? Hah? Bisa dicegah nggak kalau gempa? Nggak bisa ya, karena di bawah itu. Nah itu di luar, tapi nanti memitigasi supaya kalau terjadi bencana gempa harus bagaimana gitu ya. Misalnya tadi bangunannya harus tahan gempa kalau kayak di Jepang ya. Terus apalagi misalnya harus ada jalur evakuasi di bangunannya. Jadi misalnya ada lift, tapi tidak hanya ada lift, berarti harus ada tangganya begitu ya, seperti itu kira-kira. Nah itu yang dikelola. Masing-masing sumber bencana atau bahaya itu bisa beda-beda pengelolaannya ya. Ada yang longsor beda sama banjir, beda sama gempa, beda sama tsunami begitu ya. Nah itu kalau bahaya maka pengelolaan ya, intervensinya itu. Lalu sekarang vulnerability atau kerentanan bisa dibaca di situ ya. Siapa sekarang yang baca? Kamu boleh? Yang kerentanan? Kelompok rentan balita, ibu hamil, UTQ, lansia, disabilitas, orang-orang dengan komorbid, lindungi dan menjadi prioritas pelayanan. Indeks kesehatan masyarakat makin rendah
makin rentan IPKM dan IPM. Proporsi masyarakat yang menerapkan PHBS itu makin rendah makin rentan. Struktur bangunan Vaskes yaitu makin tahan bencana dan makin tidak rentan. Lalu lokasi yaitu makin dekat sumber bahaya dan makin rentan. Oke. Jadi kalau kerentanan itu banyak ya apa komponennya. Yang pertama tadi kelompok rentan balita. Bu Teki ada yang tahu apa Bu Teki? Ibu menek Teki atau busui, ibu menyusui sama begitu ya. Nah, dan orang dengan komorbid. Apa itu komorbid? Dengan penyakit ya, dengan disertai penyakit. Jadi itu adalah kelompok rentan. Kalau ada bencana atau banyak kelompok rentan itu semakin tinggi resikonya, gitulah intinya ya. Jadi kalau makin banyak kelompok rentan itu di wilayah tersebut, maka makin tinggi risikonya. Ya, lalu indeks kesehatan masyarakat IPM atau IPKM sama, semakin rendah maka semakin tinggi risikonya. Ya, ada nanti kalian cari ya, pelajari, ada yang namanya IPKM, ada IPM. Ada pernah dengar IPM yang paling sering? Indeks pembangunan manusia. Ya, nah salah satu tingkat kesejahteraan manusia itu diukur dari IPM-nya. Kalau IPKM indeks pembangunan kesehatan masyarakatnya. Ya, ada itu nanti hasil survei. Nah, tapi semakin tinggi IPKM IPM akan makin baik, ya. Kerentanannya makin turun, makin sedikit. Lalu struktur bangunan di Vaskes. Nah, itu dia ya, masih ada yang misalnya kurang baik, itu semakin kurang berarti semakin rentan. Lalu di lokasinya ya, misalnya kalau si puskesmas ya ada di daerah yang rentan untuk longsor, maka semakin rentan. Ya, tingkat kerentanan makin tinggi. Bagaimana intervensinya? Nah, ini kurangi kerentanannya. Ya. Tapi kalau terkait dengan kelompok populasi ya sulit ya. Kita tidak bisa. Masa harus mengurangi balita, harus gimanain begitu ya. Bu Teki tidak itu ya. Tapi intinya makin tinggi berarti makin banyak itu makin tinggi. Tapi kalau IPKM dan IPM tentunya bisa ya dengan cara-cara tentu intervensi kesehatan dan lain-lain. Pendidikan, karena IPM itu disumbang oleh 3 aspek: pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Jadi daya belinya tinggi, tingkat kesehatannya tinggi, pendidikannya makin tinggi, maka makin baik IPKM-nya. Nah, lalu PHBS, apa PHBS? Perilaku bencana. Semakin tinggi PHBS, jadi puskesmas itu ada program PHBS, punya nilainya juga berapa persen. Semakin tinggi makin baik. Kalau makin rendah PHBS-nya, apa aspek-aspek PHBS? Banyak ya, kesehatan lingkungan misalnya, masih banyak orang yang buang sampah sembarangan, makin banyak orang yang buat BAB sembarangan, itu masih rendah berarti ya PHBS-nya, dan lain-lain banyak aspeknya. Lalu struktur bangunan tadi sudah, lokasi ya sudah. Jadi nah semua itu kalau dikurangi nilainya maka kerentanannya makin kecil. Gitu ya. Jadi apa intervensi untuk kerentanan? Ya mengurangi ya tingkat kerentanannya. Lalu kapasitas, sekarang yang paling belakang bisa dibaca enggak? Ujung dulu. Ya. Mekanisme koordinasi dan kolaborasi, pemberdayaan masyarakat, dan pembiayaan kesehatan. Oke, baik ya. Nah, kapasitas tadi sudah. Jadi pertama dalam kapasitas itu harus ada kajian atau penilaian risiko. Nah, ini nanti akan kita lanjutkan pembahasannya. Nah, lalu juga perencanaan penanggulangan harus seperti apa direncanakan dulu. Lalu sistem komando kemarin kita sudah ya. Jadi harus sudah ada sistem komandonya. Kalau nggak ada, ya bagaimana mau siap gitu. Jadi misalnya kalau tadi Aceh itu sebelumnya memang belum disiapkan, jadi agak sulit seperti itu. Lalu sistem peringatan ini Early Warning System atau EWS ya, Early Warning System. Ada yang tahu kemarin baru ada bencana yang sangat besar di
Rusia, bukan di Papua. Tapi betul ada, bukan di Papua tapi di Indonesia juga ada sebenarnya kemarin itu. Tapi yang paling besar ada di Rusia. Apa bencananya? Gempa. Apalagi bencananya selain gempa? Tsunami. Tsunami-nya kemana aja? Bagus ya, bagus. Alhamdulillah kalian perhatian, bukan cuma memperhatikan yang FYP aja ya, tapi juga seperti ini. Jadi bencana gempa menimbulkan juga apa? Tsunami, gitu kan, dan sampai tsunami-nya ke Amerika Selatan, ke Jepang, Amerika Selatan, dan itu kan luar biasa. Berapa magnitudonya? 8,7 ya, 2,9. Itu besar banget ya. Tapi anehnya coba kalian, korbannya ada berapa? Apakah sebanyak itu ratusan? Puluhan ribu? Tidak ya. Nah itu juga jadi bahan pembelajaran kita. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Di antaranya tadi early warning system. Lihat videonya nggak? Apa yang kalian dengar atau lihat? Nah sirine itu juga sama. Sirine bunyi di Jepang tuh, sirine bunyi terus memperingatkan bahwa jangan ada yang aktivitas di pantai karena ada potensi tsunami. Kan sepi pantainya, semua diungsikan, ada yang naik mobil, naik bus, dibawa ke tempat yang lebih tinggi. Itu salah satu bentuk pencegahannya ya. Juga ada early warning system seperti itu. Tapi nggak tahu kalau di kita misalnya di Cipatujah ada apa? Potensi risiko tsunami. Nah, ada orang Cipatujah di sini? Nggak ada. Mungkin nggak tahu tapi ya, apakah ada bunyi sirine yang seperti itu terus bunyi ya, memperingatkan gitu kan? Nah seperti itu. Itu bahan pembelajaran. Jadi penting adanya early warning system. SDM kesehatan termasuk penyiapan TCK. TCK masih ingat kemarin apa? Tim cadangan kesehatan. Jadi ketika terjadi sudah siap, sudah ada database-nya. Jadi langsung dimobilisasi. Lalu juga sarana prasarana, penyiapan fasiankes yang aman, lalu mekanisme koordinasi yang sudah, pemberdayaan masyarakat. Bagaimana masyarakat nanti diajak, diberitahukan seperti itu, dan juga pembiayaan kesehatan. Tadi ya Bapak juga singgung sebelumnya. Kalau terjadi bencana, tadi contohnya yang asap, bagaimana nanti masyarakat harus berobat, masa harus bayar? Padahal itu bukan kesalahan dia, gitu ya. Seperti itu. Jadi prinsipnya kapasitas itu harus ditingkatkan. Untuk mengurangi risiko, kapasitas harus ditingkatkan. Untuk mengurangi risiko, kerentanan harus kurangi. Untuk mengurangi risiko, bahaya harus dikelola ini ya, dikelola. Kan nggak susah kalau bahaya mau dikurangi seperti apa, ya susah. Itu prinsipnya, meskipun nanti ada hitung-hitungannya tapi sulit ya. Nanti nggak apa-apa, ini sebagai pengetahuan saja seperti itu. Nah jadi bagaimana cara meningkatkannya? Yaitu harus melakukan kajian penilaian, harus melakukan perencanaan, harus adanya sistem komando, harus adanya sistem peringatan dini, begitu. Seperti itu ya. Contoh lagi kalau di Jepang, peringatan dini ketika ada gempa aja, bangunan itu bunyi. Bunyi semua sirinenya ya. Terus mereka udah biasa, kalau kita belum begitu terbiasa ya. Harus misalnya bagaimana berlindung dan lain-lain. Itu salah satu bentuk untuk meningkatkan kapasitas. Nah, jadi R sama dengan H dikali V per C. Begitu ya, per C. Ya, ingat ini ya, ingat. Nah, ini yang dibulatin di sini, yang dibulatin itu adalah kajian penilaian risiko. Nah, kita akan belajar dan kalian harus lebih paham terkait dengan kajian penilaian risikonya. Oke, ini bisa dibaca ya. Jadi manajemen risiko krisis kesehatan itu pengaturan atau pengelolaan ya, dengan menekankan pada faktor-faktor yang bertujuan mengurangi risiko tadi ya, mengurangi risiko saat sebelum terjadi krisis kesehatan. Jadi sekali lagi, manajemen risiko krisis kesehatan itu penekanannya pada fase pra ya, sebelum terjadi krisis ya. Apa saja? Nah ini ya, pertama pencegahan ya. Jadi di pencegahan itu apa yang harus dilakukan? Kalau kayak gempa ya sulit ya, kalau gempa ya sulit, tapi hal-hal yang lain tentunya bisa. Contoh tadi misalnya kalau tadi kebakaran hutan,
barangkali daerah yang terpaparnya itu bisa sebelumnya mencegah, ya apa pakai masker dan lain-lain. Gitu. Lalu mitigasi itu serangkaian upaya untuk mengurangi risiko. Nah akhirnya ketika tidak bisa dicegah maka harus dikurangi. Nah upayanya disebutnya mitigasi. Jadi kalian harus familiar dengan kata mitigasi. Kalau banjir mitigasinya apa? Ya, upaya pengurangan dampaknya itu apa? Ya, kalau gempa kan sulit, tapi bisa dimitigasi. Berarti membuat bangunan atau gempa yang tahan gempa, begitu ya, seperti itu. Nah, apa aja upayanya? Bangunan fisik tadi sudah kan, lalu penyadaran. Jadi upaya-upaya penyadaran lewat promkes misalnya, lalu peningkatan kemampuan menghadapi. Jadi bagaimana kita memberdayakan masyarakat? Ada pelatihan, ya, mengingatkan kalau terjadi tsunami, akan ada tsunami, kemudian ada sirine peringatan, masyarakat harus bagaimana? Lari ke tempat yang lebih tinggi, ya, contohnya itu. Lalu yang ketiga adalah kesiapsiagaan. Serangkaian kegiatan dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, ya, kemudian juga tadi peringatan dini termasuk ke dalam kesiapsiagaan. Salah satunya lagi adalah analisis risiko. Analisis risiko bisa kita ketahui dengan baik, tepat ketika dikelola adanya data. Ya, datanya lengkap dan dikelola dengan baik. Nah, ini adalah kaitan sama ruang lingkup kita PMIK ya. Ada datanya, kita kelola, kita jadikan sebagai informasi. Nah, ini nanti kita lakukan kajian penilaian atau asesmen risiko kesehatan. Jadi definisinya silakan ujung sebelah belakang. Kebaca? Kajian atau penilaian risiko kesehatan merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang melanda. Oke, jadi dengan melakukan kajian ini, pendekatan ini nanti akan nampak bagaimana sih potensi negatifnya terhadap kesehatan masyarakat jika terjadi bencana. Ya, apa manfaatnya di sini ada ya? Pada saat prakrisis itu untuk perencanaan. Jadi kita lakukan kajian ini manfaatnya pertama kalau prakrisis buat perencanaan, untuk monitoring, juga untuk referensi dalam mengambil kebijakan. Jadi setelah dilakukan ini maka nanti gampang gitu. Oh ini kebijakannya bagaimana nih? Karena sudah ada datanya. Kalau nggak ada datanya mau bagaimana mengambil kebijakan? Ya misalnya tadi kebijakan terkait peringatan ini. Dan datanya nggak ada gimana mengambil kebijakan ya begitu. Lalu kalau saat darurat dasar RHA ya, RHA itu kan tadi kalau tidak ada data sebelumnya sulit. Misalnya data pelayanan kesehatan ya, di sana ada puskesmas berapa, ada dokter berapa, ada bidan berapa. Kalau nggak ada datanya nanti nggak cepat begitu ya. Lalu juga nanti untuk menyusun referensi dalam penyusunan RENOP, rencana operasi gitu ya. Ada RENCON, rencana kontingensi, itu dilakukan sebelum terjadi. Kalau pada tahap darurat namanya RENOP begitu. Lalu manfaat saat pasca krisis ya, datanya nanti dipakai sebagai dasar pemulihan dan rehabilitasi. Jitupasna, sudah ya Jitupasna ya? Ingat gak Jitupasna? Pengkajian pasca bencana ya. Juga sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan. Ya, ini manfaat dan definisi dari kajian atau penilaian risiko krisis kesehatan. Nah, sejak 2016 Pusat Krisis Kesehatan adanya di Kemenkes sudah membuat instrumennya, sudah membuat sistemnya, dan ini sesuai dengan Permenkes nomor 75 2019 ya. Sudah mengunduh belum? Sudah. Lihat di lampirannya. Nanti lihat lampirannya ada namanya kajian krisis risiko krisis kesehatan. Nah, di sistemnya nanti kan seperti itu. Lalu di akhir setelah diisi
ya, setelah diisi kemudian dihitung, maka akan muncul seperti ini nantinya. Ya, nanti kalian sudah bisa menghitungnya. Kategorisasi tingkat kapasitas kabupaten kota atau provinsi ya sebagai berikut. Nanti rendah apabila pencapaian, ini kapasitas ya, ingat ya, ada apa aja tadi komponennya? Yang paling kiri R atau risiko, lalu sama dengan hazard bahaya, lalu vulnerability dibagi kapasitas. Nah, kalau hitungan matematika pembaginya kapasitasnya besar, maka nanti risikonya semakin kecil, ya. Nah, ini yang kita hitung adalah kapasitas. Nah, kapasitasnya rendah jika 1 sampai 33%, nanti capaian ya, seperti itu ya. Sedang jika 34 66, lalu tinggi jika 67 sampai 100%. Ya, nah ini. Ini adalah komponennya, subnya adalah ini indikatornya, ada kebijakan, penguatan kapasitas, peringatan dini, mitigasi, kesiapsiagaan. Ini jumlah indikatornya, jumlah pertanyaan yang diajukan. Ya. Jadi nanti jawabannya gini, ada pertanyaan dijawab iya atau tidak. Apakah ada kebijakan? Ya atau tidak. Apakah ada peraturan? Ya atau tidak. Misalnya itu ya terkait. Lalu penguatan kapasitas sama begitu ya. Jadi kalau jawaban iya-nya banyak berarti semakin bagus kapasitasnya. Kalau tidak berarti semakin jelek ya. Nah, ini nanti apa namanya tuh standarnya ya, tingkatannya. Rendah, sedang, tinggi. Ini di SS, di sistem. Ya, di sistem itu nanti muncul. Kalau hijau berarti ada ya, kalau merah itu berarti tidak ada begitu ya. Lalu nah ini contoh rekomendasinya. Kalau ternyata sudah ada kebijakan misalnya ya, nanti kita lihat, maka rekomendasinya sosialisasikan peraturannya. Jadi jangan sampai aturannya ada tapi tidak disosialisasikan. Ada SK klaster kesehatan tapi tidak disosialisasikan, sehingga ketika terjadi nanti malah bingung sendiri. Oh harus bagaimana gitu ya, seperti itu. Lalu ini kuesionernya, kelihatan ya. Ini untuk kabupaten kota. Jadi nanti kalian isi sesuai kabupaten kotanya, ada diisi semua di sini. Mulai ini yang pertama itu adalah karakteristik ya. Umum diisi seperti ini. Lalu karakteristik wilayahnya. Luas wilayahnya berapa? Letak dan batas wilayahnya, ya, kecamatannya ada berapa, topografinya bagaimana, aksesnya bagaimana, itu diisi, ya harus diisi. Misalnya Kabupaten Tasik, kira-kira topografinya seperti apa? Orang kabupaten ada? Apa kira-kira seperti apa topografinya? Anak kabupaten, angkat tangan. Cok, apa? Kira-kira seperti apa? Topografi wilayahnya seperti apa Kabupaten Tasik? Pegunungan, terus ada laut. Ya, jadi bervariasi tuh, lengkap tuh. Kalau Kabupaten Garut ada gunungnya, gunung apa? Galunggung yang besar. Ada pegunungannya, ada juga laut. Jadi mulai dari dataran tinggi sampai rendah ada. Otomatis nanti akan sangat berdampak pada risikonya. Kalau ada gunung, risikonya apa? Gunung meletus. Kalau ada pantai, risikonya apa? Bandingkan dengan kota Tasik misalnya. Bagaimana topografinya? Lebih rata ya, lebih merata. Ada gunung? Hah? Kota Tasik ada gunung? Banyak. Gunung apa? Gunung Sabuala. Apalagi banyak ya. Di kota Tasik itu banyak banget gunung. Tapi bukan gunung yang sebenarnya ya. Jadi iya. Nggak ada pegunungan, berarti resiko gunung meletus tidak ada. Tapi karena masih dekat dengan kabupaten, maka itu bisa masuk risiko gunung berapi. Terus apa lagi kira-kira? Oh, karena perkotaan ya, banyak jalan, banyak gorong-gorong, berarti kemungkinan atau risiko lainnya apa? Banjir, betul itu.
Ada risiko tsunami nggak? Tidak ada ya. Nah jadi dari kenapa topografi penting? Karena untuk juga menentukan risiko, begitu ya. Itu. Isi nanti diisi ya seperti itu. Lalu ancamannya, ancaman itu bisa karena misalnya tadi faktor topografi atau geografi, bisa juga kejadian yang sudah terjadi. Kalau sering banjir, nah berarti dia punya risiko bahaya banjir, ya. Kalau misalnya ada gunung berapi, meskipun tidak pernah, ya belum lah misalnya tidak atau belum meletus, tapi dia punya risiko dong, ya seperti itu, ya. Jadi ada risikonya seperti itu. Kebakaran hutan di Kota Tasik mungkin tidak ya, karena tidak ada. Oke. Nah lalu setelah karakteristik wilayah, nah diisi kerentanan tadi. Kerentanannya sebetulnya mulai kerentanan itu di sini juga ada ya, di jumlah penduduk. Karena nanti dibagi jumlah penduduknya, ada penduduk rentan, ada penduduk tadi ya balita, itu kan bagi-bagi seperti itu ya. Kemudian, nah kalau di sini yang dimaksud dengan kerentanan adalah IPM dan IPKM. Jadi nanti dicari, kalian harus tahu berapa sih IPM Kabupaten Tasik, berapa IPM Kota Tasik, Banjar, Ciamis gitu harus tahu. IPKM-nya juga sama, berapa sih gitu. Silakan nanti dicari gitu ya. Nah ini ada nih keterangannya terkait dengan IPM atau Human Development Index ya, HDI. Nah lalu kapasitas. Nah tadi kan bahaya sudah, karakteristik sudah, bahaya sudah, kerentanan sudah, sekarang kapasitas. Nah kapasitas itu ada 55 indikator kalau kabupaten. Banyak pertanyaannya. Mulai dari apa nih yang pertama? Kebijakan. Apakah ada kebijakan dari pemerintah daerah, SK Bupati, SK Wali Kota terkait dengan penanggulangan bencana? Kalau ada, maka di sininya nanti di checklist ada dan standarnya harus ada. Ya, kalau belum ada berarti belum sesuai standar. Nanti di checklist sini ada atau belum ada. Ya, lalu adakah peraturan SK Dinas Kesehatan? Ya, sama harusnya ada nih standarnya. Di sini jawab ada atau tidak ada, gitu ya. Dan selanjutnya setiap pertanyaan dijawab, gitu ya. Jadi realnya nanti kalian kalau masuk ke tim nanti akan bersama orang dinas menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Harus jujur, ada atau tidak, gitu ya. Nah ini kan bentuk kajiannya. Nah ini apalagi berikutnya? Apa ini? Kelihatan nggak? Sama, intinya ini semua harus dijawab ya, mulai dari kecil ya. Misalnya nih jumlah penguatan kapasitas, ada fasilitas pelayanan kesehatan, jumlah total seluruh vaskes ya. Kelihatan nih? Jumlah total seluruh vaskes, puskesmas, rumah sakit, klinik dan lain-lain. Rumusannya standarnya adalah 10.000 penduduk per satu Fasiankes. Jadi kalau di wilayah tersebut jumlah penduduknya 50.000, ternyata ada 5 Vaskes, memenuhi standar atau tidak? Memenuhi. Dari jumlah penduduk 50.000 ada 3 Vaskes, terpenuhi atau tidak? Tidak. Nah maka nanti di sananya jika sesuai standar di checklist, jika tidak maka yang di checklist yang tidak sesuai ya. Semuanya ada rumusnya, begitu ya, seperti itu. Jadi harus dicari dulu datanya, digali datanya. Lalu Dinkes punya program, jumlah SDM-nya harus ada. Nah itu mencari datanya itu bisa banyak, bisa langsung wawancara, bisa lewat laporan atau profil dinas kesehatan, begitu ya, seperti itu. Terus lanjut lagi, nah ini terkait apanya ini? Mitigasi, ada pembayaran kesehatan, memiliki petugas dan lain-lainnya. Terus semua ditanyakan
Lalu ini adalah peta. Ada peta nggak? Dibuat nggak tidak peta pemetaannya? Peta risikonya, ya. Nah, ini juga ditanya. Intinya semakin banyak yang tidak, maka persentasenya makin besar atau makin kecil? Kalau semakin banyak yang tidak, maka presentasinya, kapasitasnya makin besar atau makin kecil? Makin kecil, ya. Gitu, karena pembaginya nanti kan yang ya dibagi total 55 indikator gitu. Nah, sampai terakhir adalah ditanyakan pemerintah memiliki PSC. Ingat ya PSC kemarin apa? 119 itu ya. Nah, gitu. Jadi kalau memiliki berarti ya, karena standarnya adalah memiliki. Nah, jadi ada 55 ya, 55. Nah, 55 tadilah yang ya dihitung sama kita. Dihitung dan perhitungannya gini. Intinya gini, kalau total 55 pertanyaan itu bisa dijawab atau jawabannya iya, maka nanti tinggal dibagi 55 dibagi 55 sama dengan 1 kali 100%. Jadi 100%. Jadi cakupannya 100%. Tapi kalau misalnya yang dijawabnya hanya ada 30 dari 55, berapa persen coba? 30 dari 55 berapa? 54%. Ya, jadi lihat 54% itu ada di mana? Kurang, cukup atau baik? Tadi kan ada ya, sedang atau baik. Jadi dicek. Nah, seperti itu. Sehingga nanti kalau sudah tahu maka ini adalah hasil assessment atau hasil penilaian terhadap bagaimana risiko krisis kesehatan. Berarti kan kalau misalnya tadi 54% kan masih kurang ya, masih sedang ya, belum baik. Nah, item mana yang nanti ternyata bisa harus diperbaiki. Misalnya contoh, adakah SK dari pimpinan daerah terkait penanggulangan bencana? Kalau belum ada, maka rekomendasinya apa? Harus dibuat SK-nya. Ya, meskipun kata-katanya nggak gitu nanti ya. Jadi misalnya mengusulkan untuk membuat SK, begitu ya, PR-nya tuh nanti. Kemudian misalnya tadi jumlah vaskesnya masih belum sesuai standar, harusnya ada 5 jadi 4. Berarti nanti rekomendasinya kira-kira mengajukan atau mengusulkan penambahan vaskes. Nah, gitu kira-kira ya, seperti itu. Lalu misalnya sekarang SK klaster kesehatan sudah ada. Nah, kalau sudah ada rekomendasinya misalnya apa? Mensosialisasikan gitu. Nah, itu nanti sampai ke arah sana ya. Oke. Nah, apa yang harus kalian kerjakan?